Tina Diakono Sarah. Kampung yang dibangun berdasarkan adat istiadat. Kabupaten Buton Utara lahir sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Muna. Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu daerah otonom baru yang resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tanggal 2 Januari tahun 2007. Kabupaten Buton Utara biasa disingkat Butur adalah salah satu kabupaten yang lahir dari rahim pemerintah Kabupaten Muna. 12 tahun yang lalu melalui sebuah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, dan akhirnya lahirlah Kabupaten Buton Utara yang hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Secara administrasi, Kabupaten Buton Utara terbagi ke dalam 6 wilayah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Bone Gunung, Kecamatan Kambowa, Kecamatan Wakorumba, Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Barat, dan Kecamatan Kulisusu Utara. Kabupaten Buton Utara memiliki jumlah penduduk mencapai 64.070 jiwa di tahun 2019 yang terdiri dari 32.303 jiwa laki-laki dan 31.767 jiwa perempuan. Buton Utara adalah daerah kepulauan, wilayahnya lebih luas laut daripada daratannya, dan potensi wilayahnya pun ada di darat dan juga ada di laut. Buton Utara berada di ujung paling utara Pulau Buton. Wilayahnya cukup luas, di antara daerah pemekaran di Kabupaten Muna maupun di Kabupaten Buton, inilah daerah yang paling luas wilayahnya dan penduduknya tidak terlalu besar. Kabupaten yang sebentar lagi akan menginjak usia 13 tahun ini dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Abu Hasan Ramadio yang resmi dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 sebagai pemimpin Kabupaten Buton Utara pada periode 2016-2021. Awal kepemimpinan saya dengan Pak Ramadio sudah mencanangkan visi. Kita punya mimpi untuk menjadikan Buton Utara ini daerah yang aman, daerah yang berbudaya, daerah yang religius, tapi juga maju dan sejahtera secara ekonomi, dan insya Allah kita harapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai program kerja yang terbungkus dalam visi misi pembangunan Kabupaten Buton Utara mulai dilaksanakan secara bertahap sejak awal masa kepemerintahan Abu Hasan Ramadio sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat demi peningkatan kualitas kesejahteraan dan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Ekspos yang keempat ini juga seperti ekspos yang pertama, kedua, ketiga. Bukan sekadar mendapat apresiasi di tingkat aparatur sipil negara, tapi masyarakat juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa karena memang salah satu bentuk pertanggungjawab publik penyelenggaraan pemerintahan kita. Salah satunya memang termasuk pada kegiatan eksos seperti ini. Rasa-rasanya tidak jarang kabupaten kota yang menyelesaikan hal yang serupa. Karena pertanggungjawaban publik kita terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, kalau secara legalitas formal
terus kita lakukan sinergi dengan DPR. Tetapi untuk akuntabilitas publik, tentu salah satu pilihan kita adalah melakukan ekspos. Agenda utama pembangunan yang terdiri dari peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, kerjasama luar negeri, menerapkan keamanan dan sistem informasi masyarakat daerah berbasis online dapat terrealisasi dengan hasil yang memuaskan. Kabupaten Buton Utara di bawah naungan Bapeda telah melakukan perumusan kebijakan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah, pengorganisasian, penyusunan perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan menitik beratkan pada perencanaan yang baik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Bapeda Kabupaten Buton Utara sebagai perangkat daerah yang mengawal visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Seperti kita ketahui bahwa visi Bupati, Wakil Bupati itu adalah menjadikan daerah Kabupaten Buton Utara yang aman, berbudaya, dan religius. Kemudian dijelaskan 8 misi yang kemudian dijabarkan secara konsisten. Dari 8 misi itu, berdasarkan rentan waktu kurang lebih 4 tahun ini, saya melihat sudah hampir 90% misi itu dapat dicapai. Mulai dari misi pertama, peningkatan sumber daya manusia yang ditopang oleh 4 hal, yaitu pendidikan, agama, budaya, kesehatan. Kemudian pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan. Yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari. Kemudian kerjasama dengan pihak luar negeri yang saling menguntungkan. Dan yang ketujuh adalah menerapkan sistem keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Dan yang kedelapan adalah tata kelola pemerintahan yang berbasis internet atau online. Dari 8 misi itu, saya kira pemerintahan Pak Abu Hasan dan Ramadio ini konsisten dalam menjalankan itu. Semakin baiknya kondisi ekonomi Buton Utara juga bersinergi dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berhasil mencapai laporan tata kelola keuangan pemerintah yang sebelumnya wajar dengan pengecualian di tahun 2016 menjadi wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Keberhasilan kita di 2 tahun terakhir ini dalam mengelola pengelolaan keuangan. 2 tahun dalam mengelola keuangan ini, dari pihak BPK telah memberikan kita penilaian opini, yaitu WTP berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2018. Nah, kemudian kerjasama kita juga dengan pihak DPR dalam rangka penyelesaian APBD ini sudah sangat erat karena sudah tepat waktu dalam hal penyelesaian APBD. Ini kerjasama kita dengan pihak DPR. Nah, kemudian keberpihakan kebijakan Bupati di 2 tahun terakhir ini bahwa di dalam APBD kita telah menganggarkan bantuan untuk mahasiswa. Bantuan mahasiswa, kemudian di dalamnya juga ada bantuan bencana. Inilah kebijakan-kebijakan yang ditekankan oleh Bapak Bupati. Kebijakan Bupati Abu Hasan Ramadio juga terlihat dari sektor pertanian. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi,
maka pengembangan pertanian organik yang berbasis industri pun menjadi salah satu konsentrasi dari implementasi visi misi pembangunan Kabupaten Buton Utara. Seluruh masyarakat Buton Utara penghasilannya adalah di sektor pertanian, di sektor perikanan dan kelautan, dan sektor peternakan, sehingga masyarakat Buton Utara bisa dikatakan masyarakat agraris yang terintegrasi dengan sektor-sektor yang lain, terutama sektor peternakan dan sektor pertanian dan perkebunan. Deklarasi sebagai kabupaten organik bukan tanpa alasan, mengingat pertanian organik menjadi pilihan karena sudah menjadi tradisi masyarakat lokal sejak ratusan tahun yang lalu sebagai kebutuhan pangan yang sehat, seiring dengan program Nawacita Presiden Jokowi 1000 Desa Organik. Ya, tahun pertama di kepemimpinan saya dengan Pak Ramadjo, kita diberikan arahan oleh Bapak Presiden. Presiden mengharapkan setiap daerah memiliki satu program unggulan minimal. Berdasarkan realitas dan kondisi objektif wilayah saya memiliki lahan pertanian yang cukup. Petani Buton Utara dulunya adalah petani organik. Dulu tidak mengenal sawah, dulu tidak mengenal pupuk, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebagai putra daerah saya harus menghidupkan kembali kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Buton Utara. Dan itu ada pertanian organik, sehingga sebagai bupati dan mungkin satu-satunya bupati di Sulawesi Tenggara yang mencanangkan secara resmi Kabupaten Buton Utara sebagai kabupaten organik. Prioritasnya adalah di sektor pangan, terintegrasi dengan sektor-sektor yang lain, terintegrasi dengan perikanan, terintegrasi dengan perkebunan, terintegrasi dengan peternakan. Dengan terintegrasinya pertanian organik dan sektor-sektor ini, alhamdulillah 2 tahun terakhir Buton Utara menjadi perhatian tidak hanya pemerintah pusat, bahkan juga dunia internasional melirik Buton Utara. Karena isu organik ini adalah isu internasional, bukan isu nasional. Tapi ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan Pak Jokowi berhasil untuk mendorong pertanian organik ini walaupun kita baru mulai. Buton Utara lah yang memperkenalkan ini di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu Buton Utara sering diundang untuk menyampaikan presentasi di beberapa kementerian lembaga terkait dengan pertanian organik. Kita diundang juga oleh beberapa negara, dan Buton Utara hari ini sudah menjadi anggota IFOM dunia, anggota pertanian organik dunia yang berpusat di Jerman. Di Asia juga kita sering diundang untuk menghadiri acara-acara itu. Dan pertanian organik ini bukan sekedar gagah-gagahan. Pertanian organik ini adalah kebutuhan. Karena di masa sekarang dan ke depan, masyarakat itu dalam mengkonsumsi pangan sudah sangat selektif. Mereka butuh pangan yang sehat, pangan yang bergizi, pangan yang tidak beracun, pangan yang tidak berpestisida. Dan itu jawabannya hanya satu, organik. Kabupaten Buton Utara yang terletak di Pulau Buton paling utara merupakan dataran rendah yang sebagian wilayahnya berbukit dengan kondisi tanah yang sangat subur. Hal ini sangat memungkinkan berbagai tanaman pangan dan perkebunan sangat cocok untuk tumbuh subur. Jadi sudah berbagai hal yang telah kami lakukan, terutama di dalam pengembangan padi organik, di mana pada tahun 2017 kami telah membantu petani dalam hal ini dengan memberikan subsidi, yaitu seluas 400 hektar untuk pengembangan padi ladang, dan ini alhamdulillah sudah berjalan sejak tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 itu juga berjalan pengembangan pertanian organik dengan bantuan subsidi oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara, yaitu seluas 500 hektar. Kemudian pada tahun 2019 kurang lebih 400 hektar juga
dan alhamdulillah juga tahun 2020 ini tetap kami anggarkan seluas 500 hektar. Dan ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Adapun komoditi yang kami kembangkan, ada 3 komoditi, yaitu pertama yaitu padi ladang, kemudian komoditi jamu mente dan kelapa. Ya, inilah 3 komoditi ini yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Buton Utara sampai saat ini. Terkait dengan pengembangan pertanian organik, tentunya kami dari Dinas Pertanian melalui program pemerintah daerah, kami telah membantu benih kepada petani, baik benih padi lokal maupun benih padi sawah. Di samping itu juga sarana produksi lainnya, kita juga membantu pupuk, kita membantu kemudian alat pengolah lahan seperti traktor, hand traktor, kemudian pompa air, ya. Kemudian ada combine, alat panen, kemudian alat perontok, dan masih banyak lagi termasuk eksavator. Itu dari Kementerian Pertanian juga kami sudah ada di Buton Utara. Dan ini merupakan satu upaya dari pemerintah daerah untuk mendapatkan daripada bantuan-bantuan tersebut. Kami dari anggota Pertanian Anugerah Tani sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan dari Dinas Pertanian berupa subsidi alat perontok dengan bantuan benih. Kita sangat berterima kasih kepada Bupati Buton Utara dan Dinas Pertanian. Semoga bantuan seperti ini bisa dilanjutkan ke depannya. Komoditi unggulan berbasis industri di daerah ini terletak di Kuli Susu Utara sebagai kawasan kelapa dengan luas 7.000 hektar. Wakorumba Utara, Kambowa sebagai kawasan jambu mete dengan luas 6.500 hektar. Kuli Susu Barat Bonegunu sebagai kawasan pertanian padi ladang organik dengan luas 1.200 hektar. Dan Teluk Kuli Susu sebagai kawasan rumput laut seluas 1.000 hektar dengan potensi 7.000 hektar. Peningkatan produksi pertanian terus dilakukan dengan bantuan sarana produksi seperti pembangunan pabrik pupuk dan pestisida organik di Desa Dampala Jaya, bantuan bibit dan alat mesin pertanian atau Alsintan yang terdiri dari Alsintan pengolahan tanah, pembibitan sampai dengan pasca panen berupa mesin pengering dan penggiling padi. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi pada tahun 2019. Kita sangat berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran dari Dinas Pertanian maupun pada pemegang kebijakan yakni Bapak Bupati Buton Utara yang telah mengadakan program dengan yaitu program beliau terutama padi organik ini, sehingga kami bisa menerima bantuan baik itu penggilingan maupun pengering beserta laboratorium yang ada di Buton Utara, sekaligus dengan bahan-bahan sekaligus ternaknya yang juga sebagai bahan baku daripada pupuk padat juga telah kita terima, sehingga kami tidak ada kata lain yang bisa kita katakan kecuali rasa terima kasih kami terhadap pemerintah khususnya Buton Utara. Selain itu, keseriusan Bupati terhadap pencanangan Buton Utara sebagai kabupaten organik pun terlihat dari pendaftaran 9 varietas unggulan padi lokal ke Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian atau Balikbangtan Sulawesi Tenggara yang telah mendapatkan sertifikat atau legalitas dari Kementerian Pertanian sebagai produk lokal daerah. Kita ingin organikan semua komoditas yang ada, tapi mungkin tidak bisa dalam kurun waktu yang singkat. Tapi target ini merupakan target jangka panjang dan kita sudah mulai, hasilnya sudah nampak, sudah ribuan hektar kita hasilkan dengan menggunakan sistem dan pola subsidi. Walaupun subsidinya kecil, tapi itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Optimasi lahan kita subsidi.
bibit kita subsidi, pupuk kita sediakan pupuk yang harga paling murah karena kita sudah punya pabrik pupuk organik. Sehingga memang Buton Utara di mana-mana dikenal dengan kabupaten organik, dan ini kita akan terus kembangkan. Dan setelah pangan beras yang kita organikan, kita akan bergeser ke pangan non beras. Kita akan bergeser kepada komoditas kelapa, komoditas jambu merah. Kita akan full untuk organik. Selain itu, peningkatan produktivitas komoditi mete dan kelapa juga terus dikembangkan berupa kacang mete organik dan dibukanya pabrik minyak kelapa di Desa Ulunambo yang menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terhadap menurunnya harga kopra yang kini bisa memberikan nilai tambah terhadap produksi dengan pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa dan VCO yang sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Kabupaten Buton Utara. Kita membangun industri kelapa. Ini juga untuk menjawab lapangan kerja dan menurunnya harga komoditas di pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Kita alihkan fungsi kelapa itu dalam bentuk pabrik atau industri yang menghasilkan minyak kelapa murni dan VCO yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Ini juga kita baru mulai, kita baru dengan manajemen baru, dengan performance baru kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu solusi dan jawaban bagi produktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kelapa, terutama dalam rangka untuk juga mengatasi sebagian, kalau tidak keseluruhan, masalah ketenaga kerjaan. Akhir-akhir ini kita juga ada tawaran dari Kementerian Desa untuk membangun infrastruktur untuk produksi kopra putih. Ini juga jawaban konkret dari permasalahan tenaga kerja, permasalahan komoditas kelapa yang harganya turun, dan ini kita akan mulai tahun 2020 ini. Ini memiliki prospek yang cukup bagus karena kita memiliki lahan kelapa yang cukup luas, mulai dari ujung utara Pulau Buton Utara sampai ujung selatan. Ini penuh dengan kelapa dan itu menjadi bahan baku, bahan dasar untuk kopra putih yang akan kita kembangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain kaya dengan potensi daratnya, Kabupaten Buton Utara juga kaya akan potensi lautnya. Luas perairan Kabupaten Buton Utara sebesar 2.500 km dengan topografi yang berbatasan langsung dengan Laut Banda, menjadikan Kabupaten Buton Utara memiliki potensi perikanan yang sangat berlimpah dan menjanjikan. Ikan tuna yang memiliki kualitas ekspor dan hasil kekayaan laut yang lain sangat banyak di wilayah Laut Buton Utara. Alhamdulillah kalau ikan tuna memang dari tahun ke tahun meningkat. Dan untuk ikan tuna ini memang menjadi potensi yang sangat besar untuk di bidang perikanan tangkap. Hanya memang sampai saat ini kita masih fokus di budidaya rumput laut. Ikan tuna itu kalau kawasannya adalah di kawasan Laut Banda, untuk potensinya sangat besar. Dan untuk saat ini armada yang menangkap itu baru armada 3G bawah. Mungkin bisa kita lihat di Bone yang saat ini ada ikan pengasapan ikan di sana. Saya kira di situlah sebagian dijual hasilnya, yang sebagian juga yang kalau sudah memenuhi standar size itu ditimbang dan dibawa ke daerah lain untuk dipasarkan. Untuk itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Buton Utara yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, terus membantu para nelayan untuk meningkatkan potensi produktivitasnya melalui peningkatan fasilitas dan bantuan seperti pabrik es curah berkapasitas besar 5 ton per hari, bantuan perahu, katinting, jaring tangkap, serong dan tali rumpon. Melalui sektor perikanan memang Pak Bupati Buton Utara serius mengerahkan kebijakan kepada pengelolaan rumput laut. Di Dinas Kelautan Perikanan kami coba
menerjemahkan kebijakan itu lewat program RPKP namanya, Rencana Pengembangan Perdesaan Terpadu, yang dengan produk unggulannya adalah rumput laut. Dalam program itu, Dinas Perikanan mencoba memetakan potensi lahan yang tersedia, kemudian mencoba memetakan kelompok-kelompok nelayan yang ada di kawasan tersebut, yang kemudian kita coba lagi memberikan sentuhan-sentuhan lewat program bantuan pemerintah yang berkaitan dengan program rumput laut. Terkait dengan bibit rumput laut saat ini, memang Dinas Perikanan telah menggalakkan bibit yang namanya jenis kulit susu. Jenis kulit susu ini adalah hasil persilangan antara bibit kultur jaringan dengan bibit lokal kulit susu. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bibit ini adalah memang pertama itu dia bisa menghasilkan produk yang lebih unggul dari produk bibit yang sebelumnya. Yang kedua, dia bisa tahan terhadap hama dan penyakit yang karena dia sudah punya kebiasaan hidup di habitat yang ada di daerah kulit susu. Jadi sejauh ini memang rumput laut telah dibantu oleh BUMDes yang ada di sekitar sini, Desa Langgere, untuk perihal pemasarannya. Untuk 2020 saya kira pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa jenis bantuan, misalnya ada mesin katinting, ada bantuan tali untuk rumput laut, ada kerambat tancap, ada untuk pengadaan rumpon untuk masyarakat juga. Saya kira itu untuk tahun 2020. Untuk dana DAK itu ada perahu fiber yang 3 GT ke bawah, itu juga untuk masyarakat. Insya Allah tahun 2020 ini kita dapat bantuan DAK dari pusat berupa perahu fiber yang 3 GT ke bawah. Kulit susu adalah rumput laut unggulan Buton Utara yang resmi diluncurkan oleh Bupati Kabupaten Buton Utara Abu Hasan. Rumput laut tersebut terbentuk hasil dari kawin silangan antara rumput laut lokal dengan kultur jaringan yang pertama kali dikembangkan oleh Profesor Laode Aslan melalui penelitian. Rumput laut ini terbukti memiliki kualitas yang unggul dari rumput laut jenis lainnya. Melihat peluang tersebut, Bupati Abu Hasan memberikan perhatian khusus terhadap rumput laut jenis ini sebagai salah satu konsentrasi program kesejahteraan untuk masyarakat petani rumput laut. Sebelum masuk bantuan dari Pak Bupati, kita banting tulang sendiri, kita beli jaring, kita beli tali, kita beli bibit. Setelah itu kita usul nih, dia kasih turunkan kita punya bantuan itu Kepala Dinas Perikanan berupa bibit, tali, mesin, katinti, jaring, fiber. Kita terima kasih kepada Pak Bupati karena sudah diturunkan bantuan bersama Kepala Dinas Perikanan. Kita syukur karena sudah kita terima langsung dari Kepala Dinas Perikanan. Dalam tujuan memudahkan akses masyarakat di segala bidang, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus dalam peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar berupa pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Buton Utara untuk kepentingan dan pelayanan publik. Jadi mengenai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara mempunyai misi atas kepemimpinan Pak Abu Hasan selama 5 tahun yang akan datang, yang yaitu mentuntaskan misi kedua, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, terutama infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Dalam periode kepemimpinan Pak Bupati dari tahun 2016 sampai 2021, dalam jangka waktu 4 tahun ini telah memantapkan jalan kabupaten sebesar 50%, yang
pada awal kepemimpinannya hanya 30%. Jadi sungguh signifikan. Jadi aspal yang ada sekarang yang sudah kita aspal sepanjang 55 km. Kemudian untuk infrastruktur lainnya, terutama infrastruktur menyangkut mendukung pertanian, kita sudah memiliki bendung. Jadi bendung ini berkapasitas sekitar 800 hektar yang mungkin sekarang belum dirasakan manfaatnya karena tentunya pembangunan ini berkelanjutan. Kemungkinan 2 tahun yang akan datang kita akan fungsikan saluran-saluran baik primer maupun sekunder sampai ke tersier. Kemudian untuk air bersih, dari awal hanya terlayani 300 kakak. Sekarang masa kepemimpinan selama 4 tahun Pak Abu Hasan telah melayani 2.200 kakak untuk infrastruktur jalan, karena masih banyak daerah-daerah yang belum teraspal, kurang lebih sekitar 200 km lagi belum teraspal, yang mudah-mudahan pada masa yang akan datang bisa terpenuhi seluruh infrastruktur kewilayahan. Kemudian untuk irigasi juga sama, jadi 2 tahun nanti kemungkinan perjuangan Pak Abu Hasan akan terus berlanjut sehingga hasil pertanian dengan unggulan utama beliau supaya bisa terrealisasi. Selain itu, demi menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Buton Utara, pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencanangkan pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu berupa bantuan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu, diantaranya bantuan rumah khusus atau RUSUS sebanyak 50 unit bantuan dari Kementerian PUPR dengan alokasi anggaran sebesar 6.250 juta rupiah pada tahun 2018 dan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS berupa pembangunan baru dan peningkatan kualitas BSPS yang bersumber dari APBN sebanyak 186 unit dan APBD sebanyak 36 unit yang tersebar di 19 desa dan kelurahannya. Jadi program bantuan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2017 sampai 2019 bahkan 2020 itu jumlahnya mencapai 1.233 unit. Kecamatan Kulu Susu itu sudah mencapai 359 unit, Kecamatan Kulu Susu Barat mencapai 264 unit, Kulu Susu Utara mencapai 109 unit, Bone Gunu 5 unit, Kambowa 5 unit, Wakarumba Utara 5 unit, dan bantuan khusus untuk pembangunan baru atau kerjasama antara kementerian dan Bank Dunia itu untuk Buton Utara tahun 2019 berjumlah 50 unit dan 1 unit adalah untuk pembangunan baru dari anggaran APBD 2 Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya untuk tahun 2018 bangunan bantuan perumahan khusus untuk masyarakat di desa PTTA untuk rumah khusus nelayan itu sebanyak 50 unit. Itu adalah bantuan dari Kementerian PUPR atau Dirjen Penyediaan Perumahan. Dan khusus untuk bantuan BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya sebagaimana seperti ini adalah salah satu hasil daripada usulan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintahan Abu Hasan, sesuai dengan program beliau untuk memajukan dari masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Buton Utara. Saya kira untuk bantuan-bantuan selanjutnya ini akan lebih banyak lagi, utamanya ada program bantuan perumahan khusus untuk Rusunawa, rumah susun, bantuan penginapan untuk pesantren, kemudian bantuan rumah khusus
dan bantuan Bank Dunia lainnya itu dalam bulan akhir atau awal di pertengahan di bulan Februari ini kami sama-sama untuk menghadap ke Kementerian PUPR, utama di Dirjen Penyediaan Perumahan, untuk mengajukan usulan-usulan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, utamanya RTH, rumah tidak layak huni, menjadi rumah layak huni. Tahun ini yang sudah ada kepastian itu adalah 2020 ini adalah untuk khusus bantuan reguler, bantuan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau RTLH itu, BSPS itu 200 unit. Selanjutnya untuk bantuan perumahan yang bersumber dari dana APBD 1 50 unit. Dan masih ada lagi bantuan-bantuan lainnya yang sudah dijanjikan oleh kementerian. Kemudian penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum pada kawasan kumuh seperti pembangunan sarana sanitasi, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan irigasi, dan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, serta taman dan parkir umum telah dilakukan secara bertahap. Kami warga Desa Malalanda mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati atas bantuan perumahan Desa Malalanda. Sebagai pemimpin yang memiliki latar belakang dalam bidang pendidikan, Bupati Abu Hasan sangat paham betul mengenai peningkatan mutu pendidikan sebagai pondasi utama bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia unggul lah yang akan bisa membangun daerah ini. Sehingga saya selama beberapa tahun ini mengkonsentrasikan diri untuk membantu pembangunan sumber daya manusia, baik itu terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan keagamaan, terkait dengan budaya, maupun bantuan-bantuan sosial yang berkaitan dengan usaha-usaha membantu pendidikan sekolah maupun pendidikan dari aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Buton Utara. Dalam menciptakan dan membangun karakter SDM yang unggul melalui Dinas Pendidikan, beberapa agenda utama pembangunan Bupati Abu Hasan Ramadio dalam bidang pendidikan adalah membenahi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan anak usia dini yang ditandai dengan berdirinya lembaga PAUD di setiap desa dan dikukuhkannya Bunda PAUD. Kemudian peningkatan kualitas mutu pendidikan dan jumlah tenaga pendidikan, peningkatan akses pendidikan, pembangunan sarana prasarana pendidikan, dan rehabilitasi sarana pendidikan dari semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah kami berupaya dengan segala kemampuan kami secara optimal bagaimana semua titik yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di Buton Utara untuk kita maksimalkan proses khususnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, mulai kedisiplinan. Dan terus terang saja saya sendiri sering masuk di lapangan meskipun belum terlalu lama saya masuk dinas pendidikan, akan tetapi sudah sekitar 80% mulai SD, TK bahkan sampai dengan SMP di Buton Utara saya telah masuki. Dan lagi-lagi saya tidak hanya ingin menerima laporan dari masyarakat, dari stakeholder yang ada di sekolah, tetapi saya melihat langsung seperti apa profil sekolah yang bersangkutan. Terkait dengan pendahuluan tadi bahwa memang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada tentunya bukan hanya sarana prasarana, akan tetapi terkait dengan bagaimana upaya-upaya khususnya dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, yaitu di sana kami sudah bentuk di titik-titik atau simpul-simpul tertentu untuk melakukan MGMP, KKG. Ini juga bagian daripada untuk peningkatan kualitas yang ada di lapangan. Terus terang mungkin juga merupakan masalah nasional bahwa kekurangan guru itu bukan saja di Buton Utara, tetapi hal ini dalam jumlah besar kurang lebih 200-an kami mengangkat guru honorer
kurang lebih 200-an kami mengangkat guru honorer. Di sana juga anggaran cukup besar yang terserap. Meskipun demikian, alhamdulillah capaian yang diharapkan pada tahun kemarin dengan menunjuk nilai hasil ujian, alhamdulillah Buton Utara mendapat nilai ujian nasional itu peringkat pertama dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan biaya pendidikan pada jenjang strata 1 dan strata 2, maka pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan telah dilakukan sejak tahun 2017 dan besaran bantuan terus bertambah. Tahun 2017 sebesar 371.820.000 yang diberikan kepada mahasiswa S1 sebanyak 13 orang dan S2 sebanyak 9 orang. Tahun 2018 sebesar 500 juta rupiah yang diberikan kepada mahasiswa S1 130 orang, S2 3 orang, Diploma 3 orang dan Diploma 4 2 orang. Pada tahun 2019 sebesar 1 miliar rupiah yang diberikan kepada 557 mahasiswa yang terdiri dari S1 518 orang, S2 5 orang dan Diploma 3 sebanyak 29 orang. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia masyarakat Buton Utara dapat unggul dan berdaya saing. SDM yang kita maksud adalah SDM pendidikan dan SDM aparatur. SDM pendidikan kita lakukan dengan mendorong putra-putri terdidik kita untuk terus melanjutkan pendidikan. Saya sering mengatakan ke mereka, era adik-adik ini bukan era S1, era adik-adik adalah era S2. Sehingga sudah 3 tahun ini kita menyediakan bantuan pendidikan untuk mahasiswa S1, S2, S3. Memang masih kecil, tapi ini sudah cukup membantu. Mungkin ke depan kita akan tingkatkan terus sesuai dengan jumlah populasi dan kebutuhan mahasiswa kita. Kalau sekarang rata-rata mereka masih di S1, mungkin 3 tahun ke depan jumlah terbesar itu ada di lapisan tengah, mungkin di S2. Pada saat itulah bantuan pendidikan akan kita tingkatkan untuk menjangkau lapisan terbesar ini yang lagi kuliah di S2 dengan syarat masyarakatnya kurang mampu dan memiliki prestasi akademik. Di bidang olahraga, pemerintah daerah Buton Utara melalui Dispora terus mempersiapkan bibit unggul yang mampu bersaing dengan perwakilan lain di ajang olahraga berlevel tinggi. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pemilihan bibit unggul nantinya diharapkan dapat membawa nama Kabupaten Buton Utara ke jajaran pemenang. Beberapa kali atlet-atlet Buton Utara telah berhasil menorehkan prestasi yang gemilang dalam ajang Popda tingkat pelajar seprovinsi Sulawesi Tenggara, Porprov ke-13 di Kolaka, dan ajang-ajang bergengsi lainnya. Dalam bidang keagamaan, Bupati Abu Hasan juga membangun beberapa fasilitas penunjang keagamaan, diantaranya pembangunan Islamic Center, pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, serta pembangunan rumah Quran dalam rangka menciptakan generasi muda yang beriman, bertakwa dan cinta Quran. Hal tersebut sebagai salah satu langkah implementasi visi misi pemerintah Kabupaten Buton Utara, yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, berbudaya dan religius. Selain itu, keberhasilan Kabupaten Buton Utara dalam menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi hingga sukses meraih juara umum dengan 11 emas, 5 perak, dan 4 perunggu merupakan prestasi yang membanggakan bagi tanah kuli susu ini. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah Buton Utara terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan akses kesehatan dan fasilitas pelayanan mutu kesehatan. Hal ini tentu bertujuan agar semua lapisan masyarakat di Kabupaten Buton Utara dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dan hal ini terbukti dengan pencapaian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan disusul oleh 3 puskesmas lainnya, yaitu Puskesmas Kuli Susu, Labaraga, dan Wakorumba Utara yang juga mendapatkan akreditasi dasar dan madya
dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari peranan Dinas Kesehatan itu adalah yang pertama kita menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu seluruh puskesmas kita lakukan upaya-upaya bagaimana para bidan dan stakeholder yang lain bisa bekerja sama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua, masalah penurunan angka stunting. Angka stunting masih cukup tinggi di daerah kami. Untuk itu kami melakukan upaya bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk kita melakukan pencegahan terhadap kejadian angka stunting. Kemudian yang berikut, pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan seluruh sarana pelayanan, mulai dari puskesmas induk sampai kepada posyandu. Itu akan masuk ke semua pelosok, sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan kepada pelayanan kesehatan. Sementara itu, dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah Buton Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara terus berupaya menangani masalah-masalah sosial dengan memprioritaskan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menyalurkan bantuan berupa program Keluarga Harapan, bantuan rumah tidak layak huni, program jaminan kesehatan jiwa, bantuan penyandang disabilitas dan bantuan lanjut usia, pemberian bantuan beras raskin, bantuan bencana alam dan bencana sosial, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu, Dinas Sosial itu mempunyai beberapa program, terutama di bidang pelayanan untuk Linjamsos, dalam arti perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin atau yang tidak mampu. Itu sudah diatur di dalam ketentuan Menteri Sosial. Kemudian bidang layanan resos, rehabilitasi sosial. Untuk layanan perlindungan jaminan sosial, di bidang itu kami memberikan pelayanan untuk bantuan PKH. Jadi PKH di Buton Utara itu sebenarnya belum berarti apa-apa dibanding jumlah masyarakat yang tidak mampu. Namun masyarakat di sini juga sudah merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan bantuan itu. Tentu semua ini butuh bantuan-bantuan atau dana sharing dari APBD kami. Itulah yang membuat masyarakat terbebas dari kemiskinan. Hubungan dengan itu, di Buton Utara sudah terdapat 30 masyarakat atau KPM yang graduasi. Graduasi itu artinya secara mandiri dia mengundurkan diri. Dia menyatakan dirinya bahwa saya sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan itu. Itu berarti kan sukses. Itu melalui edukasi daripada para pendamping. Kemudian mengenai bantuan BPNT. BPNT itu dulu Rastra, habis itu tahun 2019 itu BPNT. Baru-baru ini lagi itu program Jokowi. Presiden Jokowi dalam kampanye itu menyatakan bahwa tahun 2020 pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa sembako. Jadi dari bantuan pangan non tunai yang namanya sekarang sembako. Kemudian pencapaian kami di bidang pelayanan lainnya itu mengenai BPJS. BPJS ini memang anggarannya di Dinas Kesehatan, tapi pendataannya hubungannya dengan orang miskin atau orang tidak mampu itu ada di Dinas Sosial. Jadi untuk tahun 2018 Bupati memberikan anggaran yang sangat tinggi untuk secara keseluruhan masyarakat Buton Utara itu mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan BPJS. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin turun dari 16,35% di tahun 2016 turun menjadi 14,93% pada tahun 2018. Indeks pembangunan manusia tahun 2016 sebesar 64,65%,
naik menjadi 67,13% pada tahun 2018 dan tingkat pengangguran dari 2,39% turun menjadi 1,46% pada tahun 2018. Dan hal ini diprediksi akan terus terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan dibangunnya BLK atau Balai Latihan Kerja dalam rangka menciptakan wirausaha muda yang terampil, mandiri, dan berdaya saing. Ya, tantangan kita adalah terutama daerah yang baru mekar 12 tahun ini, tantangan kita adalah angka-angka kemiskinan yang awalnya sangat tinggi, kemudian angka-angka pengangguran, kemudian lapangan kerja, kemudian produktivitas masyarakat. Itu adalah bagian-bagian penting dari tantangan yang dihadapi, dan saya kira ini bukan hanya Buton Utara, tapi seluruh daerah, bahkan Indonesia, ini masih tantangan permanen yang kita hadapi. Berbagai upaya kita lakukan untuk memberi solusi dan jawaban dari tantangan-tantangan itu. Misalnya untuk ketenaga kerjaan, Buton Utara hari ini sudah membangun yang namanya Balai Latihan Kerja. Dan Balai Latihan Kerja ini setelah Kendari baru Buton Utara yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini kita maksudkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, keterampilan dan kompetensi generasi muda kita, terutama pencari kerja dan terutama mereka yang ingin bekerja permanen dalam salah satu bidang keterampilan. Pembangunan Kabupaten Buton Utara tidak hanya sebatas di pusat kota saja. Namun pembangunan di kawasan pedesaan juga terus digenjot agar pembangunan desa terus berkembang dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara terus melakukan pembinaan di 78 desa dengan memberikan pemahaman kepada para perangkat desa akan tupoksinya, memberikan, mengevaluasi, dan memantau alokasi dana desa agar tepat sasaran demi pemerataan pembangunan di kawasan pedesaan. Bahwa dengan kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, memang dana desa sangat membantu bagi pembangunan di desa-desa. Kaitannya dengan bantuan atau alokasi dana desa dengan setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama dalam artian pembinaan BUMDes. Dalam pembinaan BUMDes di sini mulai dari 2016 itu telah dicanangkan atau dikeluarkan dengan peraturan Bupati nomor 26 tahun 2018 tentang bagaimana setiap dana desa penyertaan dana BUMDes itu 10%. Dengan penyertaan 10%, maka desa diupayakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi mengalami peningkatan. Itu kaitannya dengan dari sisi BUMDes. Kemudian bagi pembangunan desa, dalam artian dengan adanya dana desa, setiap desa telah memprogramkan sendiri kira-kira apa-apa yang direncanakan dan apa-apa yang akan dibangun. Nah, itulah yang menyentuh hari ini. Kaitannya dengan itu bahwa dengan adanya dana desa terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di desa. Dalam artian mungkin yang tadinya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang yang pada akhirnya menjadi desa mandiri dan diupayakan ke depan menjadi desa maju. Jadi mungkin itu untuk dalam kebijakan 4 tahun terakhir ini itu sebenarnya peningkatannya mengalami sangat signifikan. Apalagi mungkin mulai tahun ini kita pengembangan dana desa itu mengarah ke usaha peningkatan ekonomi produktif. Yang tadinya mungkin diawali dari dana desa itu adalah hanya pada pembangunan fisik, namun pendekatan atau kebijakan yang dilaksanakan hari ini adalah bagaimana setiap desa kita harus meningkatkan ekonomi produktifnya. Artinya supaya di desa-desa itu perekonomian menjadi meningkat atau menjadi maju. Sebuah apresiasi juga diberikan kepada pemerintah daerah Buton Utara atas keberhasilannya menyelenggarakan tes CPNS dengan sukses pada tanggal 31 Januari hingga 3 Februari tahun 2020 dengan total peserta ujian sebanyak 3.520 peserta yang datang dari berbagai daerah. Kesiapan pemerintah daerah Buton Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan tes CPNS terlihat dari pelaksanaan tes CPNS yang berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Selain sukses akan keberhasilan sebagai penyelenggara tes CPNS,
Pemerintah daerah Buton Utara juga selalu mengoptimalkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip good governance dalam peningkatan kompetensi bagi aparat birokrasi lingkup pemerintah daerah Buton Utara. Dalam proses rekrutmen CPNSD khususnya pada tahun yang lalu itu kami lakukan, kami sharing dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pelaksanaan kita lakukan di Kendari. Tapi alhamdulillah pada tahun ini proses rekrutmen CPNSD kita lakukan secara mandiri di Kabupaten Buton Utara. Dengan jumlah pendaftar pada tahun 2019 kemarin itu 3.649 dan dinyatakan lulus berkas sebanyak 3.520. Alhamdulillah untuk uji kompetensi dasar SKD CPNSD 2019 kami sudah lakukan kemarin. Alhamdulillah hasilnya adalah 970 peserta uji kompetensi dasar berhasil menaklukkan passing grade CPNSD pada tahun 2019. Dan inilah kemudian kita akan evaluasi di dalam rapat koordinasi nasional kepegawaian di Jakarta pada awal bulan Maret untuk kita menentukan peringkat 3 besar dari masing-masing kuota yang dipersyaratkan oleh Kemenpan. Dan 3 besar itulah kemudian kami kalikan dengan 183 kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pengadaan pegawai di Kabupaten Buton Utara, yang itu yang kemudian akan mengikuti seleksi kompetensi bidang yang akan kita laksanakan pada bulan Maret yang akan datang. Selain dari rekrutmen pengadaan pegawai, BKPSDM pula melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama secara terbuka, yang kemudian dari tahun pertama, tahun 2017, kemudian tahun 2018 kami lakukan seleksi terbuka dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pendayagunaan dan Peraturan Negara. Potensi Buton Utara tidak hanya dari sektor pertanian dan perikanan saja, namun dari segi sektor pariwisata, Kabupaten Buton Utara memiliki potensi dan peluang yang besar dan cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari 2 tahun berturut-turut pemerintah daerah Buton Utara melalui Dinas Pariwisata Buton Utara sukses menggelar Sail Wonderful Event berskala internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah ini. Selain itu, potensi wisata pantai, wisata alam, dan wisata kuliner ini terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah daerah Buton Utara sebagai salah satu potensi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Buton Utara. Buton Utara yang kita kenal sebagai Liputi Nadia Konusara, salah satu ikon pariwisata yang menjadi sektor unggulan Buton Utara, yaitu Benteng Kuli Susu. Kemudian ada beberapa destinasi wisata, ada Pantai Membuku, ada Pantai Moguru, ada Pantai Lanangi, dan beberapa spot-spot wisata yang menjadi sektor unggulan Buton Utara, salah satu lembaga adat di Sulawesi Tenggara yang sudah dianggarkan melalui APBD adalah Lembaga Adat Sarak Barata Kuli Susu. Ini menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian dari pemerintahan Bupati Abu Hasan Ramadio selama menjabat sebagai Bupati di Buton Utara. Ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama lembaga adat yang setiap tahun diberikan porsi anggaran yang cukup besar dalam rangka pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Buton Utara. Ini merupakan salah satu kalender nasional yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara dan masuk kalender nasional Kementerian Pariwisata, yaitu Festival Barata Kuli Susu. Kita sudah 2 tahun selenggarakan ini dan cukup berhasil, dan ini bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Salah satu di kegiatan itu adalah pelaksanaan KBNK Masal atau sunatan masal yang diikut sertakan oleh seluruh warga
Buton Utara yang kurang mampu. Kemudian juga kita ini setiap tahun jadi titik labu, titik singgah salah satu program nasional Kementerian Pariwisata, itu Side Wonderful Indonesia. Dari 480 kabupaten kota di Indonesia, Buton Utara itu masuk di 20 besar. Jadi tidak gampang untuk masuk sebagai peserta Side Wonderful. Persaingannya cukup ketat, dan Buton Utara sudah 3 tahun terakhir ini mengikuti kegiatan Side Wonderful. Dan insya Allah tahun 2020 juga Buton Utara ditunjuk sebagai tempat singgah para turis-turis mancanegara yang ada di dunia, baik dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dan dari New Zealand. Dari segi pariwisata, selama 4 tahun kepemimpinan ABR Abu Hasan Ramadio, sangat signifikan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Buton Utara. Dulu kita tidak pernah ada tempat-tempat destinasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat. Sekarang begitu banyak pantai, begitu banyak cagar budaya yang ada di Buton Utara, yang pada saat-saat tertentu, dan bahkan ini sudah menjadi kalender bulanan, tahunan, selalu dikunjungi. Bahkan tiap minggu itu pada saat-saat libur, masyarakat selalu disibukkan dan punya antusias yang cukup besar untuk menghabiskan masa libur mereka di tempat-tempat wisata. Kita sebetulnya punya peluang. Kemarin kita baru selesai menyelenggarakan rancangan induk pengembangan pariwisata daerah yang menjadi kitab sucinya Dinas Pariwisata. Insya Allah ke depan kita punya ikon, kita akan genjot potensi mangrove kita yang cukup besar. Kalau daerah lain punya potensi-potensi yang diunggulkan, insya Allah kita Buton Utara kita akan genjot di bidang mangrove. Dalam rangka mendukung peningkatan roda pertumbuhan ekonomi di 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara ini, melalui Disperindak Kabupaten Buton Utara, telah memprogramkan secara bertahap untuk membangun pasar rakyat di beberapa titik wilayah Kabupaten Buton Utara sebagai pelayanan publik dari bidang perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan pasar. Keyakinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diyakini Abu Hasan dapat terwujud dengan fokus menumbuhkan ekonomi kerakyatan dalam berbagai aspek yang dinilai sangat potensial seperti pertanian organik yang dalam arti luas terintegrasi dengan sektor perikanan, peternakan, perkebunan, dan perindustrian. Serta dalam mengembangkan industri lainnya, pemerintah daerah Buton Utara juga mengembangkan wadah organisasi Dekranasda yang merupakan organisasi dengan tujuan menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan. Alhamdulillah selama kepemimpinan Bupati Abu Hasan dan Ramadio, capaian-capaian yang telah kita capai yaitu kita di samping kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DAU ada dari DAK. Itu kami ini ada 2 kementerian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Alhamdulillah di bidang perdagangan selalu ada kita punya kegiatan yang bersumber dari DAK, dana alokasi khusus, yaitu di bidang pasar. Kemudian di tahun 2018 kemarin kita juga ada anggaran dapat kegiatan tugas pembantuan, yaitu 2 pasar dari kementerian. Nah, kalau DAK ada beberapa, termasuk kemarin juga yang tahun 2019 kita perlu 2 pasar, dan insya Allah di tahun ini ada juga 1 pasar. Ya. Kalau di bidang industri pada tahun 2017 yang lalu kebetulan euforia masyarakat dan memang pada waktu itu minyak asiri ini yang disebut dengan tanaman nilam pada waktu masyarakat, jadi kami juga sudah adakan pengadaan tentang penyulingan nilam. Dan untuk menggerakkan arus pertumbuhan ekonomi dari dalam dan luar Kabupaten Buton Utara, pemerintah daerah Buton Utara melalui Dinas Perhubungan memfokuskan diri pada peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penunjang. Selain itu, kondisi geografis Buton Utara yang terletak di kepulauan
sangat memungkinkan terhadap akses jalur transportasi laut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengakses daerah luar Butur, sehingga pemerintah daerah Buton Utara berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan bantuan kapal rakyat dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung percepatan aksesibilitas jaringan transportasi laut yang tentu memiliki dampak yang dapat mengurangi tingginya harga sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat. Dinas Perhubungan Buton Utara selama pembangunan 4 tahun ini sangat mengambil peran yang sangat penting, karena selama ini kita membangun ada beberapa ada perhubungan laut, perhubungan darat, kemudian ada tambatan perahu, ada terminal. Selama dari 2016 sampai saat ini untuk terminal itu tidak berkembang, hanya 4 buah. 4 terminal, 1 tipe C, tipe C itu 3, kemudian 1 diambil provinsi. Sekarang sementara dikembangkan tipe B yang ada di Labuan. Kemungkinan akan diadakan kerjasama. Kemudian untuk tambatan perahu yang tadinya dari hanya 45, sekarang setiap tahun bertambah 51, dan terakhir ini jumlahnya 73 tambatan perahu. Kemudian ada PJU di tahun 2019 itu ada 160, dan pada akhirnya sekarang jumlahnya 169 yang PJU. Kemudian di tahun 2019 itu kita dapat dana hibah kapal pelayaran rakyat, itu 1 buah yang 35 GT. Kemudian saat ini di tahun 2020 itu kami lagi konsen membangun bandara dan pelabuhan. Ada 2 pelabuhan yang kami usulkan, yang kebetulan pada tanggal 10 ini kami dapat undangan ke Direktorat Pemerintah Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun di Kementerian Bappenas dalam rangka menyusun studi pendahuluan tentang pembangunan pelabuhan, 2 pelabuhan, Pelabuhan Lelamo dengan Pelabuhan Wantulasi, yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan regional, itu di tahun 2020, dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan bandara di Lantagi. Itu juga dilakukan mulai tahun 2020. Bandara itu sudah berjalan sampai studi kelayakan sudah selesai, tinggal kita lanjutkan untuk menyusun RAB dengan menunggu rekomendasi dari Menteri Perhubungan. Itu mungkin yang kita lakukan saat ini. Selain itu, dalam mendukung pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara bersinergi bersama organisasi kemasyarakatan TPPKK sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang. Di bawah kepemimpinan Ketua TPPKK Kabupaten Buton Utara, Dr. Randa Hajah Siti Rabiah Abu Hasan, dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Buton Utara, Hasriati Ramadio SKM, TPPKK telah merealisasikan program kerja yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melakukan kegiatan pelatihan TPPKK Kabupaten, Jambore PKK tingkat Kabupaten, rapat konsultasi tingkat Kabupaten dan Provinsi, lomba Desa Wisma tingkat Kabupaten, sosialisasi Sabta Pesona, pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K, dan masih banyak lagi program-program bermanfaat lainnya yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. 4 tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara periode 2016-2021 Abu Hasan Ramadio telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan baik dalam maupun luar negeri. Sungguh pencapaian yang luar biasa, pencapaian yang membutuhkan kerja keras bersama. Pasang surut suatu kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menuju kepemimpinan yang kuat. Begitu banyak doa, cita, dan harapan mengiringi prosesnya. Jiwa kepemimpinan sejati adalah memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mereka, tetapi mereka yang dilayani. Bukan pula tentang meninggikan diri mereka sendiri, tetapi meninggikan orang lain.